Selamat pagi, mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Gregorius Bronte, notar 22011143, kelas TD1.16, asal Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tugas besar ilmu bahan mengenai tema isolasi termal di bidang transportasi darat yang diampu oleh dosen Ibu Ataline Mulyasari, MT. Sebelum kita masuk ke penerapan di bidang transportasi darat, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu isolasi termal. Nah, jadi isolasi termal itu adalah suatu proses atau metode yang digunakan untuk mengurangi atau mencegah transfer panas antara dua media atau sistem yang berbeda suhu. Tujuan dari isolasi termal adalah menjaga suhu yang diinginkan di dalam suatu ruang atau sistem, baik itu menjaga suhu yang nyaman, melindungi komponen dari suhu ekstrim, atau meningkatkan efisiensi energi. Nah, jadi seperti yang terlihat pada contoh di atas itu, isolasi termal merupakan metode yang digunakan untuk mengurangi atau mencegah transfer panas agar melindungi dari perbedaan suhu yang signifikan. Baik, kita masuk ke penerapannya di bidang transportasi darat. Salah satu contohnya yaitu kontainer makanan. Nah, isolasi termal pada kontainer makanan yang digunakan untuk pengiriman memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan kesegaran makanan selama proses pengiriman. Jadi untuk menjaga keutuhan dan kualitas dari makanan tersebut, karena melalui perjalanan yang panjang dibutuhkan kontainer khusus yang dapat melindungi makanan tersebut dari kontaminasi suhu yang berbeda-beda selama dalam perjalanan. Nah, dengan adanya suhu yang tetap, itu akan membuat makanan tersebut tidak cepat layu ataupun tetap segar bila dimasukkan ke dalam kontainer khusus ini. Nah, kontainer makanan yang dirancang untuk isolasi termal biasanya menggunakan bahan-bahan isolasi yang efektif seperti busa poliuretan, serat mineral, atau bahan isolasi berbasis gelas. Bahan-bahan ini memiliki kemampuan isolasi termal yang baik dan mampu mengurangi transfer panas antar lingkungan eksternal dan internal kontainer. Jadi, adapun manfaat dari penggunaan isolasi termal pada kontainer makanan, yaitu yang pertama itu untuk mempertahankan suhu makanan. Yang kedua itu meminimalkan resiko kontaminasi. Yang ketiga, peningkatan masa simpan. Dengan adanya sistem isolasi termal ini dapat meningkatkan keawetan dari makanan tersebut. Yang keempat, efisiensi energi. Yang kelima, mencegah perubahan suhu ekstrim, yang dimana ini merupakan tujuan utama dari penggunaan isolasi termal pada kontainer makanan. Kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, isolasi termal pada kontainer makanan ini penting untuk menjaga suhu yang stabil dan sesuai dengan persyaratan makanan yang dikirimkan. Penggunaan bahan isolasi termal yang efektif seperti busa poliuretan atau serat mineral membantu mengurangi transfer panas antara lingkungan eksternal dan internal kontainer. Dengan menggunakan isolasi termal yang tepat pada kontainer makanan, makanan dapat dikirim dengan suhu terkontrol, kualitas dan kesegarannya tetap terjaga, dan standar keamanan pangan terpenuhi. Isolasi termal juga membantu dalam penggunaan energi yang efisien selama pengiriman. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan pada presentasi pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan juga bila ada kesalahan
dalam penyampaian materi dan juga kata-kata, saya mohon maaf. Sekian presentasi saya. Terima kasih dan sampai jumpa di tugas besar berikutnya.